Assalamualaikum sobat, perkenalkan gue Sigit Budianto, gue sarjana ekonomi dari salah satu universitas di Tangerang. Nah, di sini kita akan membahas sejarah-sejarah makanan yang berada di sekeliling kita, guys. Nah, ini adalah video pertama kita dengan konsep baru. Nah, ini kita membuat konsep baru dan channel baru, guys. Nah, sekarang di konten ini kita membahas tentang sejarah garam, guys. Ini konten pertama dan judul pertama tentunya. Nah, ya, garam ini sangat penting, guys, dan banyak digunakan oleh para ibu-ibu untuk memasak, untuk penyedap rasa gitu, guys. Nah, garam ini merupakan salah satu bumbu dapur yang selalu digunakan untuk memberi rasa pada makanan saat memasak, guys. Jadi ibu-ibu sering memasak itu menggunakan garam, guys, untuk penyedap rasanya. Namun faktanya garam tidak hanya digunakan untuk memasak, guys. Garam juga digunakan dalam berbagai sektor seperti industri pengapakan dan pengolahan daging, industri kimia, industri pakaian, dan sebagainya. Penggunaan garam juga sudah dilakukan sejak zaman peradaban kuno. Garam berfungsi sebagai pengawet makanan dan pemberi rasa pada zaman kuno, guys. Jadi di zaman kuno ini garam ini sudah digunakan, guys, untuk penyedap rasa. Nah, selain itu berfungsi juga untuk mengawetkan mumi dan persembahan pada dewa-dewi. Nah, jadi mumi ini juga diawetkannya menggunakan garam juga, guys. Jadi biar awet gitu menggunakan garam. Dikutip dari history.com dan britannia.com, orang Mesir kuno yang pertama menyadari proses pengawetan dapat dilakukan dengan garam. Jadi orang Mesir ini yang menemukan atau menyadari kalau garam ini bisa membuat pengawetan, guys. Nah, hal tersebut karena garam mengandung sodium, yaitu kandungan yang menarik kelembapan penyebab bakteri keluar dari makanan. Makanan yang kering berarti mencegah proses pembusukan. Jadi dibikin kering biar nggak cepat busuk, guys. Namun pada masa lalu jenis pengawetan tersebut tidak terbatas pada daging. Mumi juga dikemas dengan garam. Nah, bagaimana orang zaman dulu ini mendapatkan garam, guys? Di provinsi Shaanxi di Cina memiliki danau yang kaya akan garam, yaitu Danau Yuncheng. Saat itu diperkirakan sedang terjadi konflik untuk memperebutkan kendali atas cadangan garamnya sejak 6000 sebelum Masehi. Nah, garam dikumpulkan dari danau selama musim kemarau ketika air menguap dan dataran garam terpapar. Sementara itu, orang Mesir kuno mendapatkan garam mereka dari rawa-rawa Nil. Sedangkan orang Inggris berkumpul di sekitar mata air asin untuk mendapatkan garam. Faktanya, tempat dalam bahasa Inggris seperti Middlewich dan Norwich dikaitkan dengan area sumber garam. Dalam sejarah Amerika, garam menjadi penentu pemenang perang. Selama perang saudara, garam mendapat komoditas berharga. Di Amerika sebagai penentu pemenang perang, guys. Selama perang saudara, garam adalah komoditas berharga. Selama perang ini, garam ini sangat berharga sekali, guys, ternyata. Garam tidak hanya digunakan untuk makan, tetapi juga untuk penyamakan kulit, mewarnai makanan, dan mengawetkan langsung pasukan. Presiden Jefferson Davis bahkan menawarkan pembebasan dinas militer kepada siapapun yang bersedia bekerja pada produksi garam di pantai. Di Presiden Konfederasi Jefferson Davis menawarkan dinas militer, guys. Siapa saja yang mau bekerja akan dibebaskan. Sejarah penggunaan garam. Nah, di beberapa belahan negara bagian barat dan India, penggunaan garam digunakan oleh bangsa Eropa. Sementara beberapa bagian Afrika Tengah, garam merupakan sebuah kemewahan yang hanya tersedia bagi orang kaya. Di Afrika Tengah ini hanya orang-orang kaya, guys, yang bisa mempunyai garam, guys. Nah, kebanyakan masyarakat di sana menjadikan susu dan daging yang merupakan makanan utamanya sebagai sumber asupan garam. Jadi daging, susu itu sering dipadukan dengan garam, guys. Daging biasanya hanya dipanggang supaya garam alaminya tidak hilang. Jadi daging ini hanya cukup dengan garam dipanggang, tidak enak, guys. Oleh sebab itu, mereka tidak membutuhkan suplemen natrium klorida
karena mereka sudah mendapatkannya dari makanan utama tersebut. Jadi penggunaan garam sangat kaitan dengan kemajuan dalam semua sektor kehidupan, mulai dari kehidupan pengembara hingga kehidupan pertanian. Penggunaan tersebut juga menjadi sebuah langkah maju dalam peradaban yang sangat mempengaruhi ritual dan kultus di hampir semua peradaban kuno. Garam biasanya dimasukkan dalam persembahan korban ke dewa. Persembahan seperti itu lazim di antara orang Yunani dan Romawi. Jadi orang Yunani dan Romawi ini dulu sering mempersembahkan korban ke dewa, guys, menggunakan garam. Kualitas pengawet garam dijadikan simbol keabadian atau kesetiaan. Garam berpengaruh besar pada pengetahuan manusia tentang rute perdagangan kuno. Jadi garam ini berpengaruh besar, guys. Salah satu jalan tertua di Italia adalah Via Salaria, rute garam. Di sana garam Romawi dari Ostia dibawa ke bagian lain Italia. Garam ini melewati Via Salaria, guys. Herodotus menceritakan tentang rute karavan yang menyatukan oasis garam di gurun Libya. Perdagangan kuno antara Laut Egea dan Pantai Laut Hitam di selatan Rusia sangat bergantung pada kolam garam di muara sungai Dnieper. Ikan asin biasanya menjadi ransum perjalanan. Sebagian garam digunakan sebagai alat tukar, seperti uang di Ethiopia, Afrika, dan di Tibet. Jadi garam dulu nih sebagai alat tukar, guys, di Ethiopia sebelum mereka mempunyai uang mungkin. Pada tentara Romawi, tunjangan garam diberikan kepada para perwira dan laki-laki. Zaman Romawi ini tentara dikasih tunjangannya garam, guys, ternyata. Nah, sekarang sejarah garam di Indonesia. Pada waktu itu, garam di Indonesia dikuasai pemerintah kolonial Belanda. Hampir seluruh tambak besar di daerah Gresik, Sumeneb, Madura, dan Jawa Timur. Pada tahun 1813, Raffles memonopoli garam mulai dari produksi sampai distribusi. Monopoli garam pemerintah kolonial Belanda semakin meluas ke Pulau Sumatera dan Kalimantan. Sementara barat daya Sulawesi, produksi garam masih dikuasai swasta. Pada zaman penjajahan Jepang, ketika Pulau Jawa berhenti memproduksi garam, penduduk Pulau Sumatera ramai-ramai merebus air laut untuk mendapatkan garam. Jadi Pulau Jawa ketika itu pernah berhenti produksi, guys. Nah, jadi Pulau Sumatera ini nggak terdistribusi lah garamnya ke daerah mereka. Nah, saat ini Amerika Serikat, India, Jerman, Kanada, dan Australia adalah produsen garam terbesar di dunia pada awal abad 21. Oke, cukup sekian penjelasan singkat dari saya tentang garam. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih udah ngikutin. Tonton terus video di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.